Nabi Musa sudah diminta pamungkasnya. Semua nabi kecuali nabi Anda Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah paling boleh ini pamungkas untuk apa? Untuk kata asing dan ya Allah berikan manaknya saya belum minta. Untuk apa Muhammad kata Allah? Untuk umatku nanti ketika nanti hari kiamat saya tidak akan bergeser dari tempatku belum pernah masuk surga kecuali umatku dulu diselamatkan dari siksa Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina al-mustafa nabiyina wa maulana Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala nabiyina alaihi salatu wassalam fil hadits syarifin ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khalqin hasan. Sadaqallahul azim. Sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Isya, salat maghrib dan Isya atau salat tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pertama wajib senantiasa memanjatkan rasa syukur, rasa bahagia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan banyak sekali nikmat, yang dengan nikmat itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa datang ke tempat ini? Makanya para ulama-ulama muktabar, ulama-ulama sebelumnya senantiasa mengucapkan doa, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya. Jadi kesabakaran Allah Subhanahu wa taala, tolong saya ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik, supaya bisa ingat kepadamu. Jadi kemampuan kita untuk bisa berzikir, bisa mengingat bukan karena kita, tapi Allah yang menolong. Wa syukrika, tolong pula untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada hamba ya Allah. Wa husni ibadati, dan tolong pula untuk kami bisa memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah diberikan nikmat untuk bisa mempelajari ilmu, ya, mempelajari ilmu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Salawat serta salam kita wajib pula kirimkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna wa basyira wa nadhira, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini bukan dalam rangka sebagai manusia biasa saja,
bukan dalam rangka untuk hidup ya, sebagaimana kehidupan manusia secara umum, tetapi tujuannya adalah untuk mengajak beliau sampai mengorbankan seluruh hidupnya ya, mulai dari diangkat menjadi nabi bahkan sebelumnya sampai kemudian meninggal, untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak dan mengajari manusia bagaimana kita taat sepenuhnya, bagaimana sesungguhnya kita mengikuti segala perintah yang Allah berikan dan menjauhi segala yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam agama kita ini. Baik, ikhwan fillah, para jamaah sekalian, orang tua kami, saudara-saudara sekalian, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita pada pertemuan kali ini. Al-Fakir dijadwalkan untuk mengisi pekan pertama ya, dalam kajian di Masjid Fastaghfirul Khair ini, yakni kajian sirah nabawiyah. Sesungguhnya suatu kajian yang pertama ini sangat panjang ya, karena tentu tidak cukup dengan puluhan atau ratusan kali pertemuan ya. Kemudian yang kedua juga semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun lisan Al-Fakir untuk menyampaikan, karena sesungguhnya tidaklah bagaimana yang digambarkan itu bisa mencukupi dengan apa yang dengan mulut siapa yang menggambarkannya, tidak akan sebanding kemuliaan Rasulullah diceritakan oleh kitab sirah apapun ya. Begitu tingginya kemuliaan beliau, tingginya akhlak beliau, tingginya mampu beliau, sehingga kita hanya bisa kemudian menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita. Jadi berbicara tentang sirah ini, sebagaimana kita pahami, sirah nabawiyah ini adalah suatu gambaran perjalanan kehidupan Nabi ya, bidayah juga nihayah dari awal sampai akhir ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kitab-kitab sirah ya. Di antaranya misalnya ini saya hanya punya ada 5 ini ya. Di antaranya ada yang fa'il, misalnya dari yang paling terkenal itu Ibnu Hisham ya. Karena ulama Ibnu Hisham kurang lebih sekitar kalau bahasa Indonesia 327 halaman, hampir 1000 halaman. Kemudian Al-Mubarakfuri juga saya punya failnya, itu kurang lebih 1000 halaman juga. Dia salah satu kitab sirah yang menjadi juara ketika dilakukan perlombaan di zaman Khilafah waktu itu ya. Kemudian ada juga Ibnu Jauzi juga, Ibnu Qayyim Jauzi membuat sebuah kitab sirah yang saya punya di sini. Jadi berbicara tentang Nabi itu, sebelum kita masuk tentang bagaimana sifat dan karakter Rasul mulai dari awal, saya ingin menyampaikan tentang beberapa keistimewaan Rasulullah SAW. Apa keunggulan beliau sehingga sampai orang-orang berlomba untuk membuat kisah ya, yang bisa dijadikan pegangan oleh umat Islam. Sampai dulu ada kitab namanya Al-Barzanji. Kalau kita di Makassar itu dulu orang-orang kita bisa membacanya. Itu sebenarnya kitab sirah nabawiyah, diceritakan dengan sangat puitis dan sastrawi, sehingga membuat orang yang mendengarnya, kalau kita betul-betul paham bahasa Arab, sampai bisa menangis ya, membayangkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Jadi tidak ada satupun manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan lebih baik daripada Rasulullah SAW ya. Beliau adalah min khairil khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau kemudian digambarkan dalam surah Al-Imran ayat terakhir yang saya baca tadi, kita baca tadi ya. Suatu penggambaran yang melukiskan bagaimana sifat beliau ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian yang begitu azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia sangat mencintai kalian, sangat menyayangi kalian. Ya. Jadi begitu cintanya Nabi sampai nanti kita akan bahas dalam sirah. Ketika beliau akan meninggal, beliau tidak mencari kemai purinan, kemai anak, kemai banyak, tidak. Hanya mengungkapkan, ya, mengingatkan tentang, ya, kemudian
ummati, yang sebenarnya mengatakan ada ummati, sebenarnya juga mengatakan tentang sholatnya umat bagaimana, ya. Pak ini sampaikan kemudian hubungan kalian jaga bahasa tetap menjaga agama. Ya. Jadi saya akan gambarkan ada 5 keistimewaan Rasulullah SAW yang kita bisa lihat. Yang pertama, Nabi itu di antara keistimewaannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian berselawat sendiri kepada Rasulnya. Di sini kita dengarkan dalam khutbah Jumat, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya itu senantiasa berselawat kepada nabinya, kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini keistimewaan pertama, ya. Karena di antara banyak perintah yang Allah perintahkan kepada manusia, ya, satu-satunya adalah ketika Allah memerintahkan selawat, maka Allah sendiri melaksanakannya. Bisa kita dengarkan. Ya. Jadi saya kebetulan di bahasa Inggris, Pak. Jadi bahasa Inggris itu kalau kita mengkaji ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu yang dimaksud yusholluna itu namanya present continuous tense, ya. Artinya suatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terus menerus, bukan cuma satu kali. Dia bukan fi'il madhi, bukan peristiwa yang terdahulu, yang telah lalu, bukan past tense, tetapi yusholluna 'alan nabi itu artinya Allah senantiasa melakukan selawat kepada nabinya. Ya. Jadi kalau Anda membaca hadis yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasan, ya. Jadi hadis yang mengatakan man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Jadi ada orang bertanya kepada seorang ulama di masa-masa tabi'in, kira-kira wahai imam atau wahai syekh, apa yang Allah lakukan sekarang setelah menciptakan dunia ini? Semua kan sudah terlaksana, semua kan sudah kalam takdir sudah ditetapkan. Maka kira-kira apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan setelah menciptakan dunia ini? Maka beliau menjawab, yang Allah lakukan setelah menciptakan dunia ini adalah beliau senantiasa menjawab salawatnya orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dari hadis ini, man shalla alaihi salatan. Jadi kalau Anda bersalawat 1 kali, maka Allah membalas 10 kali lipat. Ya, jadi kalau 2 kali 20 kali lipat. Itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir dari ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yushol itu artinya bukan 1 kali tapi terus menerus, makna nunga gitu. Bukan 1 kali. Itu luar biasanya, ya. Istimewaan yang pertama Rasulullah, bahwa beliau senantiasa dilakukan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Yang kedua, Rasul itu kemudian setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan nama Allah, disandingkan dengan nama Rasulnya. Ya. Ini yang kedua saya kita dengarkan. Ya. Jadi misalnya Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ullah wa ati'ur Rasul, ya, taati Allah, taati Rasulnya. Ya. Jadi ini disandingkan, ya, dibagi antara kemudian Allah dengan nabinya, bukan untuk secara posisinya, tetapi yang disandingkan adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat nabinya, ya, begitu tinggi sampai Allah berkenan mimbar, ya, menyandingkan antara nama Allah dengan nama Rasulnya. Bahkan dalam syahadat juga seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sah syahadat itu mesti ada disambung, ya. Asyhadu an la ilaha illallah selesai, tidak sah syahadat itu, belum masuk Islam. Sampai kemudian secara sempurna kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui bahwa Muhammad adalah utusan dari langit, artinya utusan resmi dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dibagi pada. Bahkan dalam suatu riwayat dari Imam Ahmad dijelaskan nanti di akhirat, ya, nanti di akhirat akan semua
umat Rasulullah akan berkumpul di satu tempat. Jadi nanti gambarannya itu dalam hadis, ada sebuah hadis itu yang menggambarkan tentang sebuah manusia nanti akan berbaris sesuai dengan nabinya. Ya, jadi nabi ini pengikutnya menghadap ke belakang, baris kembali wokok. Ya, Nabi Ibrahim pengikutnya baris ke belakang, semua berbaris. Bahkan dalam hadis dikatakan ada nabi yang tidak ada pengikutnya, sekali-kali dia menteng. Tapi yang paling banyak adalah pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan di atasnya itu ada sebuah bendera namanya bendera Roya, bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu bendera. Hanya biasa dulu saya sering ingat orang-orang tua kita itu biasa membaca Quran sampai yang terakhir wa tahta liwa'i Muhammad dan Rasulullah SAW, biasa dibaca kampanye, ya. Biasa iman sekali, ya. Di bawah panji kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tahta liwa'i atau tahta di bawah bendera Rasulullah. Itu disandingkan antara nama itu. Tidak hanya di sana, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa riwayat itu menggambarkan pintunya surga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tertulis di kiri. Makanya di dalam banyak riwayat kitab sirah dijelaskan dalam banyak hadis-hadis bahwa Rasul itu sudah disebutkan namanya sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya, walaupun fisiknya belum ada, tetapi kemudian Rasul sudah terpampang dalam tulisan-tulisan di surga, bahkan di arasy Allah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah kita tidak bangga menjadi umatnya itu? Jadi pemorma pun bahasa kau dia mungkin tahu tolong mantura pun nanti nampak mati posisi tanda. Kita sudah diberikan kemungkinan masuk lebih dekat kepada umat yang lainnya. Jika tidak umat yang paling sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Udah bicara atau bicara jama-jama dikenta dikasih dikenta. Bahkan Nabi ketika Nabi Musa membaca kitab Taurat dan Umar membaca Taurat, Taurat, langsung lalu Nabi anak apa dulu baca kau Umar? Kau membaca apa? Ya. Seandainya saudaraku Musa menjadi pengikutku kau pun aku larian, dia akan meninggalkan Taurat akan ikut kepada Al-Quran yang saya bawa. Ya. Bahkan di dalam salawat tarhim itu salawat biasa Pak. Tapi biasa kita di sulsel biasa dipakai untuk kalau orang mau kalau orang mau asal tahu salatu wassalamu alaika. Kalau Anda baca terjemahannya banyak di YouTube itu. Dia dijelaskan bahwasanya wa antal imamunia, Anda adalah imam dari seluruh nabi ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Lalu nasi di malaikat berkumpul di Masjid Aqsa, berkumpul. Dan Nabi menjadi imamnya, makmumnya malaikat dan para malaikat, para nabi dan malaikat di belakangnya. Begitu luar biasanya Rasulullah SAW. Nah, ini penting kita tahu karena kita ini sekarang, apalagi anak muda yang anak-anak ini banyak yang krisis kemudian idolanya, ya, lebih kemudian mengakui ya orang-orang di luar agama Islam menjadi pahlawannya, menjadi orang yang dia kagumi. Ini bahaya. Karena yang mereka kagumi itu ada sebuah postingan di Facebook itu saya baca dan saya mengatakan Anda lupa mengagumi seorang manusia yang ketika dia meninggal senantiasa mengingat nama Anda. Anggar rugi nampangi. Muhammad SAW. Semua nabi memiliki doa istimewa, ini doa pamungkasnya. Nabi Sulaiman meminta pala, ya Allah berikan kepada saya suatu kekayaan yang tidak dimiliki oleh manusia setelah saya. Dia orang paling kaya Nabi Sulaiman itu. Ya, bahkan kekayaannya dari misalnya dia menginginkan, nanti kita bahas kisah juga itu silakan terpisah. Dia menginginkan istananya itu dari berlian masing. Ya, dia menginginkan memindahkan singgasananya raja wanita itu, raja Saba itu. Balkis satu detik nih Pak, dia minta tentaranya, jadi dia punya kekuasaan dari anak ini doa langsung satu kali dia mau emas langsung datang. Sudah diminta. Nabi Musa sudah diminta pamungkasnya. Semua nabi kecuali Nabi Anda Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah paling boleh ini pamungkas untuk apa? Untuk katingan asing. Dan ya Allah boleh-boleh gamatnya. Saya belum minta. Untuk apa Muhammad kata Allah? Untuk umatku nanti ketika nanti hari kiamat saya tidak akan
bergeser dari tempatku, belum pernah masuk surga kecuali umatku dulu diselamatkan dari siksa Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kita menjadi orang yang saya katakan tolong memang kalau dia menjadi umat Rasul tidak taat menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu diantaranya. Kemudian lagi Nabi itu diantara kemuliaannya di dalam Al-Quran, ini juga kita bahas saya tinggal ulangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar istimewa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain dalam Al-Qur'an dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disebutkan namanya. Ya Musa ishab ila Fir'aun, ya Ibrahim uskun, ya Adam uskun wa zawjika al-jannah, ya Ibrahim, ya Isa, semua langsung dijawab arena. Kecuali Nabi Muhammad SAW disari pasaingan batongkan kalmirana ya ayuhan nabi wahai san nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudunna 'alaihim min jalabibihinna dalam surah tentang al-asar tentang khimar itu. Kemudian ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma Allah lak dalam surah Tahrim ayat 2 ya ayuhal muzammil ya ayuhal mudaththir. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung sampai kepada Nabi kecuali dengan kemuliaannya. Untuk kata misalnya pernah tahu ini bakal lahir, misalnya tahu tua, orang muda lebih muda daripada kita tidak langsung menyebut namanya. Ya, misalnya dari petang di Iwan, tidak mungkin karena Iwan anak muda dan pasti karena dia nama. Ya. Itu bagian dari pentakziman dan begitulah Allah Tuhan kita berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir kelima ini yang selanjutnya ini Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hadis ya itu memberikan istimewa kepada Nabi ya. Jadi ketika dikatakan setiap orang yang berselawat kepada Nabi maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan kepada nabinya kepada Rasul untuk menjawab selawat orang itu. Nah, jadi ketika kita berselawat sekarang Allahumma shalli ala Muhammad maka Nabi kemudian menjawab di tempatnya sekarang ya. Beliau mengatakan ya Allahumma shalli wa sallim alaihi kepada Muhammad seperti itu. Dan bisa banyak hadis seperti itu ya. Ini orang yang kadang-kadang bertanya apakah betul begitu ya. Jadi saya itu tidak heran sebenarnya Pak karena Nabi itu justru istimewa. Ya. Dia adalah Habibullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika terjadi banjir di Madinah, pernah suatu waktu Anda mungkin pernah baca, pernah terjadi banjir, kuburan di Baki Anjo tasungking asing, ya, nilai dari banjir. Di antara kuburan itu ada kuburan sahabat, saya lupa namanya, di depannya itu peristiwa pernah terjadi. Dan ternyata ditemukan itu sahabat itu yang dijadikan mutiara mayatnya masih utuh, ya, belum tidak termakan apa-apa. Ya. Ini saya bayangkan, sedangkan sahabat Nabi saja begitu, apalagi nabinya tidak mungkin akan diberikan tidak diberikan kehidupan. Allah mengatakan, "Wala taqul liman yaqtulu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Yang mengira orang yang mati syahid itu adalah mati, mereka hidup tapi mereka tidak menyadarinya. Jadi hadis ini tidak ada yang bisa kita katakan masa Nabi kemudian bisa menjawab salamnya orang yang berselawat kepadanya. Ya. Nabi itu Pak dalam peristiwa Islam itu semua nabi-nabi berkumpul. Ya. Dan ketika berkumpul Nabi Muhammad menjadi imamnya, semua yang di belakangnya adalah para nabi. Dan itu terjadi bukan mimpi. Gak sekiranya waktu kira-kira soalnya Nabi ya waktu terjadi Islam itu tidak. Kejadian yang nyata. Artinya adalah Nabi itu tidak mati, bahkan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kemudian menjadi dalil dari sebagian orang tentang peristiwa itu. Baik, tentu saya katakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya masuk ini saya mau malam ini mungkin sebuah pendahuluan dulu. Saya ingin masuk pendahuluan sebelum masuk ke dalam tentang sirah Nabi. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa mempelajari sirah itu bukan sekedar mempelajari sejarah, tapi kita mempelajari apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan. Bukan cuma mencari ilmu Pak, karena percuma kita mencari ilmu kalau hanya kita tahu saja.
Ya. Sebaik-baik penuntut ilmu adalah ketika dia mendapatkan sesuatu langsung diamalkan. Itu pentingnya kita belajar ilmu, terutama ilmu termasuk dalam kajian-kajian sirah Nabi. Bukan cuma mengatakan Nabi Muhammad begini sifatnya Nabi Muhammad itu kemudian dia menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang kemudian baik kepada orang lain. Bukan cuma ini, tapi poinnya adalah berusaha kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti apa yang beliau perbuat dalam sifat-sifatnya. Ya. Jadi sebagai kemudian pendahuluan, saya ingin bahas dulu satu kitab yang nanti akan berhubung kepada sifat Nabi. Ya, ada sifat di sini saya jadi beberapa setelan dalam Al-Quran yang saya ambil karya Syekh dari Hamid Ahmad At-Thohir. Ini kita mulai dari kisah Nabi Adam dulu untuk pendahuluan, nanti loncat ke Nabi Muhammad setelah di akhir pertemuan ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Adam itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, diciptakan dan ditempatkan di surga, ya. Beliau mendapatkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan sampai semua kenikmatan itu membuatnya merasa cukup atas semua yang Allah berikan kepadanya. Sampai suatu waktu Nabi Adam itu merasa kesepian dan dia minta diberikan seorang istri, ya. Maka diciptakan Nabi Hawa alaihissalam. Saya perlu sampaikan juga Nabi Adam ini itu keistimewaan manusia, Pak. Nabi Adam itu Allah ciptakan dalam surah Shaf ayat 75 Allah katakan ya iblis, ya, mana'aka an tusjada liman khalaqta biyadin, ya. Wahai iblis, apa yang menjadikan engkau tidak mau sujud kepada Adam atau kepada ciptaanku? Ya, saya ciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Maka para ulama tafsirkan ayat ini, kenapa Allah menggunakan kata liman khalaqta biyadin, diciptakan dengan tangan atau kekuasaan. Ternyata dalam hadis Ibnu Abbas, ya, itu dijelaskan bahwa ada keistimewaan Nabi Adam. Ada 4 makhluk Allah yang diciptakan tidak dengan kun fayakun, tapi dengan kekuasaan tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Adam sendiri alaihi wassalam. Yang kedua adalah arasy Allah, ya, si besarannya Allah. Yang ketiga adalah surga Adam, dan yang keempat adalah pena yang menulis takdir semua makhluk. Pena, ya. Itu diciptakan dengan liman khalaqta biyadin. Jadi itu istimewa beliau. Jadi saya kemudian secara singkat dulu untuk menjelaskan tentang bagaimana Nabi Adam sampai kemudian bisa diturunkan ke muka bumi ini, dan dia akan menjadi cikal bakal kelahiran Rasulullah SAW nantinya. Jadi Nabi Adam ini sebagaimana kita paham, beliau bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk tidak memakan sebuah buah, tetapi justru dipengaruhi oleh iblis. Iblis mengatakan kahan preminjem, ya makan saja makanan itu. Jadi iblis mengucapkan kata khuldi. Sebenarnya bukan nama khuldi namanya. Itu cuma bahasa iblis yang mengatakan buah itu khuldi. Kalau engkau makan, kamu akan menjadi orang yang kekal, tidak akan turun selama-lamanya dari surga. Ya. Jadi sebuah buah, maka dimakanlah oleh Nabi Adam bersama dengan istrinya waktu itu. Dan setelah itu Allah kemudian memberikan hukuman kepada keduanya. Ya, kita sering baca ini bahwa mereka diturunkan ke muka bumi ini dan diusir dari surga. Tentu setelah itu Nabi Adam menyesal. Penyesalannya adalah karena kenapa dia bisa mendengarkan bisikannya iblis. Ini tantangan, ini awal mula kemudian manusia itu memiliki satu tantangan dalam hidupnya, yaitu harus bisa melewati apa yang dipengaruhi oleh iblis. Ya. Dia kemudian turun dari sana. Kemudian Nabi Adam dalam riwayat itu diturunkan di suatu tempat, di satu gunung di India. Sebenarnya mengatakan di Himalaya, gunung tertinggi di dunia. Ada yang mengatakan juga kemudian Nabi Hawa istrinya diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, di Baitul Haram. Kemudian mereka menangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berhenti membaca, ya. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik Adam maupun Hawa, mereka kemudian hidup terpisah, ya. Karena jauhnya antara satu tempat di Asia di India dan satu lagi di sekitar Masjidil Haram.
Maka Nabi Adam kemudian teringat waktu dia masih di surga, ya Allah, waktu itu saya bisa berzikir kepadamu, saya bisa berdoa kepadamu, ya Allah, saya rindu keadaan itu, bisa kemudian tahu di bawah arasmu, ya Allah, maka berikanlah saya kesempatan untuk bisa kembali melakukan ibadah itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Adam untuk berangkat ke Masjidil Haram. Padahal kita tahu bahwa Masjidil Haram atau Makkah itu sudah ada sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Ibrahim, bahkan sebelum Nabi Adam itu diturunkan, sudah ada memang. Ya. Jadi peristiwa pembangunan Makkah itu, Ka'bah itu di zaman Nabi Ibrahim adalah perbaikan yang dilakukan ketika pernah terjadi kehancuran dari pasca adanya air bah dari Nabi Nuh itu, ya, yang menghantam semua gunung itu. Maka beliau kemudian dihilangkan, berangkat ke sana. Maka dengan bersemangat Nabi Adam berangkat ke Masjidil Haram di Makkah. Ya, tidak berapa lama kemudian, karena cepat perjalanan Pak, karena beliau kan tingginya sekitar 30 meter, ya, tingginya. Jadi langkahnya cepat. Usia beliau itu 1024 tahun usianya. Kalau Hawa sekitar 50 tahun. Nah, berangkat ke sana, sampai di sana ternyata dia melihat ada sekelumit bayangan. Ya. Sementara waktu itu belum ada manusia yang lain. Ketika semakin didekati, ternyata yang didapati adalah istri sendiri, sudah berpisah, dan dia dikatakan sekitar 500 tahun. Ya, perpisahannya itu dengan istrinya ada mengatakan 300, ini 100 tahun. Sampai di sana mereka kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah menemukan satu sama lain saling bertemu. Sampai di Makkah, maka Adam kemudian meminta setelah tawaf di sana, mereka kemudian kembali ke tempat asal Adam, yakni di India. Ya. Sampai di India, mereka hidup sebagaimana biasa, membangun rumah dan tinggal di sana. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba yang terjadi adalah sesuatu yang belum pernah dialami. Apa itu? Rasa lapar. Ya. Wajar memang. Tiba-tiba Nabi Adam merasakan suatu perasaan yang tidak dia waktu di surga, ya, yang perasaan lapar. Maka dia kemudian merasakan lapar itu yang tidak tertahankan. Waktu itu kan belum ada ilmunya bagaimana cara membuat makanan, tiba-tiba. Maka dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Oh karaiku, ya Allah, berikanlah kepada saya suatu obat yang bisa menghilangkan sakit perut saya ini, ya, lapar yang dia baru rasakan seperti itu." Ya. Dia kemudian minta kepada Allah. Tidak lama kemudian Jibril turun. Ya, Alaihissalam turun kemudian menjelaskan bahwasanya yang kamu rasakan sakit perut itu sesungguhnya adalah lapar. Ya, yang kau minta kepada Allah supaya Allah bisa menurunkan makanan yang bisa kau bisa makan dan menghilangkan sakit perut itu. Berdoalah kepada Allah Nabi Adam bersama dengan istrinya. Maka setelah dia berdoa, turunlah Jibril kembali membawa 2 butir gandum. Gandum itu lebih besar daripada beras, kecil daripada kurma, setengah-setengah seperti itu. Nah, ketika dia diberikan gandum itu, diserahkan, Nabi Adam mengatakan, "Bisakah saya makan sekarang?" Bilang belum bisa, ya. Harus ditanam dulu. Bilang, "Apa kasih untuk kamu? Harus kerja dulu." Ya. Ini dia sesali karena belum pernah dia rasakan suatu keadaan yang dia harus berusaha dulu bekerja. Di surga tidak ada pekerjaan, langsung makan, langsung minum, langsung diingat, langsung diberikan. Ya. Jadi ketika dia kemudian diberitakan Jibril ditanam dulu, maka Nabi Adam kemudian bercocok tanam, ditanam di tanah. Tiba-tiba pada saat itu juga Allah kemudian menumbuhkannya, langsung berbuah, keluar kemudian biji-biji gandum itu. Bertanya lagi Nabi Adam, "Wahai Jibril, apakah bisa langsung saya makan?" Jibril mengatakan, "Tunggu dulu, belum bisa dimakan kecuali harus dikeluarkan dari bijinya dulu, atau ditapas gerong, atau ditumbuk dulu, ya." Dikatakan, "Bagaimana cara memanennya?" Diajarkan oleh Jibril, ya, cara memanen makanan itu, gandum itu, sampai kemudian dia sudah siap, sudah menjadi sebuah barang yang sudah mentah. Kembali bertanya Nabi Adam, "Wahai Jibril, saya sudah sangat kelaparan, bahkan sudah mau mati ini. Bisakah saya makan sekarang?" Jibril mengatakan, "Belum bisa. Kamu harus menunggu dulu. Setelah dipanen itu, ditumbuk dulu, dihaluskan dulu menjadi sebuah barang yang halus seperti terigu." Nabi Adam sudah melihat istri sudah mau pingsan juga ini karena kelaparan, sambil menyesali membaca kalimat Subhanallah, Rabbana zalamna anfusana, berdoa itu kata-kata itu, karena dia menyesali perbuatannya.
ya, karena belum pernah dia merasakan suatu keadaan yang membuatnya hampir mati di kelaparan itu. Setelah kemudian digiling, dihaluskan, bertanya Nabi Adam kembali, wahai Jibril, saya sudah mau mati ini, ya apakah bisa saya makan sekarang? Jibril mengatakan belum bisa, ada sabar lagi. Kamu harus membuat adonan dulu, dicampur air, kemudian dicampur bahan-bahan. Karena mati aku udah kamu nyumpahin. Ya, kenapa saya berbuat mendengarkan iblis laknatullah ini? Gara-gara ini saya tidak bisa hidup ini. Saya sudah hampir mati. Di surga saya bisa bebas minta langsung diberikan. Ya, maka Nabi Adam dengan sudah berkeringat, dicurah keringat, suhu asap kelainan, dia kemudian mengikuti itu. Setelah kemudian dibuat menjadi adonan, apakah boleh saya makan wahai Jibril? Nabi Adam mengatakan belum bisa, harus kau masak dulu dengan api. Ya, dimasak lagi, maka diajarkan Nabi Adam untuk pertama kalinya bagaimana menggunakan api itu. Disiapkanlah tempat pembakarannya, diambil dari banyak daun-daun, kemudian dibuatlah satu tempat pemanggangannya, pemasakannya, dan dimasak. Ya, sampai kemudian dia terkena api dan dia mengatakan, kenapa sakit sekali? Ya, tangan saya ketika terkena api. Jibril mengatakan, yang membuat kamu termakan api adalah dosa-dosamu, dan semua keturunanmu nanti ketika dia berbersih kepada Allah akan dimasukkan ke dalam api yang jauh lebih besar panasnya daripada yang merasakan sekarang ini. Pada menangis dia, ya, ketika terkena api itu. Nah, setelah itu kemudian dia buat sebagai roti, maka dia mengatakan silahkan makanlah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan dia makan. Setelah itu kemudian mereka terhindar dari kelaparan karena sudah diajarkan oleh Jibril cara memakannya. Sampai kemudian Nabi Adam suatu waktu bertanya dalam doanya, ya Allah, Engkau telah memberikan kepada hamba kehidupan di dunia ini, dan Engkau telah mewasiatkan kepada hamba akan ada keturunan nanti yang hidup menjalankan syariat perintahmu. Ya. Maka apa yang kami lakukan cuma berdua. Maka Allah kemudian mengutus lagi malaikat Jibril menjelaskan bahwasanya beberapa saat lagi kamu akan mendapati keturunanmu yang akan banyak. Ya. Maka tidak lama setelah itu hamillah Hawa. Ya, kemudian setelah hamil itu lahir dua orang anaknya kembar. Ya, yang pertama Kabil, ini anak pertama langsung Kabil dengan Iklimah. Ya, lahir kembar. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian agak lama hamil lagi, kemudian lahir anak kembar yang kedua. Dan beliau dikatakan 40 kali kembar anak beliau itu, tapi di luar saya cuma ambil 2 kali. Yang kedua adalah hamil dengan Lamudah. Ya, lahir jadi sudah 4 anaknya, Kabil, kemudian Iklimah dengan Habil dengan Lamudah. Nah, dari sekian lama itu tumbuhlah besar anak-anaknya ini. Bapak Ibu sekalian, setelah tumbuh besar, kemudian mereka berdua sudah semakin diberikan pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau Kabil ini diberikan pekerjaan yakni berupa pertanian, bercocok tanam. Ya, dia membangun, dia menanam banyak pohon-pohon, bercocok tanam banyak makanan, banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Sementara Habil tugasnya adalah beternak. Ya, dia mempunyai banyak sekali ternak, dari kambing, dari unta, macam-macam unggas yang diternakan. Sementara anaknya yang 2 ini yang putri, Lamudah dengan Iklimah membantu Hawa ibunya untuk bekerja di rumah. Sampai kemudian kedua anaknya laki-laki ini masih tertarik kepada perempuan ini, wanita ini. Ya, kalau kita tahu waktu belum ada orang, Pak. Ya, jadi belum ada manusia, cuma mereka berempat ini. Ya, Nabi Adam, Hawa berenam dengan 4 orang anaknya. Nabi Adam melihat keadaannya ini, waktu dengan anaknya. Ya, maka saya kemudian setelah itu menyampaikan kepada anaknya, ya, sementara makan, saya kemudian diberikan ilham oleh Allah untuk menikahkan kalian. Ya, dua-duanya ini merasa senang. Ya, perlu kita tahu antara Habil dengan Kabil ini sama-sama tertarik kepada Iklimah. Iklimah ini sangat cantik sekali, pokoknya dia pendiam, rajin, sementara Lamudah sebaliknya. Dia tidak terpandang, dia sangat diharapkan. Dua-duanya ini antara Habil dengan Kabil sama-sama memimpikan, menginginkan Iklimah menjadi istrinya. Ya. Tapi kemudian Nabi Adam memberikan sebuah keputusan, Allah memberikan wahyu kepada saya. Lalu Jibril mengatakan, saya akan nikahkan kalian. Karena waktu belum ada orang, Pak, jadi nikahkan antara mereka, tapi dengan cara bersilangan. Tidak boleh saudara kembarnya dinikahi. Habil, jadi Kabil yang saudara kembar dengan Iklimah,
ya, kemudian Habil saudara kembar dengan Labuda, maka Kabil menikah dengan Labuda, ya, saudara bukan dengan saudara kandung yang bersama dengan lahirnya, bukan kembarnya. Sementara Habil menikah dengan Iklimah, ya, cantik ini, ya. Pada saat itulah permusuhan pertama manusia ini terjadi. Kabil merasa cemburu. Dikatakan tidak adil ini, pasti ini akal-akalan bapakku saja ini. Saya maunya Iklimah, saudara kembarku. Padahal waktu itu syariat mengatakan tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya, harus bersilahan karena waktu itu memang aturannya begitu. Ya. Setelah kemudian mereka lama-kelamaan, mereka sudah muncul rasa cemburu antara Kabil kepada Habil. Dia katakan tidak, saya tidak senang kepada saudara saya ini. Ya, saya akan berusaha menjadikan Iklimah menjadi istri saya, ya, menikah dengan saya. Sampai pada suatu waktu Nabi Adam akan berangkat kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf, ya, beribadah ke sana. Dia berpesan, dia berangkat nanti 40 hari. Dia berpesan kepada anaknya ini yang dua ini, saya berpesan kepada kalian Habil dengan Kabil untuk bisa berkurban, ya, berikan kurban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan apa yang paling baik di antara kalian. Ya, kalau Kabil berikan yang terbaik dari pohon-pohonnya, dari tanaman-tanamannya, sedangkan Habil berikan yang terbaik dari tanam ternaknya. Maka berangkat Nabi Adam. Kabil ini orang yang sangat dia sangat pelit, ya, sudah cemburu, pelit juga. Maka dia katakan dia memberikan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memberikan sisa-sisa dari pohon-pohon yang dia sudah panen, ya. Dia berikan yang mungkin sudah agak busuk, yang mungkin sudah agak layu sayurnya, dia simpan di hutan, Pak, di atas gunung. Sementara Kabil, Allah menjadikan dia berkorban dengan yang sangat mahal. Dia ambil ternaknya yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling baik, dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara disimpan di atas gunung, Pak. Jadi dulu itu kalau kita tahu, setiap korban itu atau setiap pengorbanan itu akan disimpan di atas tempat yang tinggi, nanti kemudian diambil oleh api, ya. Diambil oleh api, yang diambil oleh api itulah yang diterima. Yang tidak diambil oleh api itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk harta ghanimah, Pak. Kita itu sebagai umat Nabi Muhammad memiliki keistimewaan dalam peperangan medan jihad fisabilillah itu biasa anaknya ghanimah, peninggalan perang. Umat-umat terdahulu itu tidak dibenarkan oleh Allah untuk mengambil harta rampasan perang. Harus semuanya disimpan, nanti api yang melahap dari langit. Seperti kisahnya ini Kabil dan Habil ini, ya. Tapi khusus untuk kita diberikan kebaikan oleh Allah, boleh menggunakan harta rampasan perang itu berupa ghanimah ini digunakan untuk kita. Tapi dengan syarat dikumpulkan nanti dibagi oleh pemimpin, ya, oleh Nabi waktu itu, tidak boleh bisa sembunyikan. Jadi lagi ini sedikit lagi kisahnya ini. Nah, ketika kemudian turun api, ternyata yang dilahap oleh api adalah kurbannya Habil berupa ternak yang paling baik. Sementara Kabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia apa-apakan pasangannya, ya. Jadi itulah sebabnya juga orang yang berkorban itu sebenarnya orang yang berkorban ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya saya mengatakan apabila di antara kalian ada yang mau berkorban yang tidak mau berkorban pada waktu itu, maka jangan mendekati masjid saya. Sekarang seperti itu. Kenapa demikian? Karena Allah sebenarnya yang menguji kita, ya. Dia meluapkan ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang kemudian bisa melaksanakan perintahku ini, ya? Apakah dengan korban ini kamu laksanakan atau tidak? Ya. Jadi setelah itu kemudian Nabi Adam pulang. Dia pulang kemudian dinikahkanlah rencana dinikahkan antara Kabil dengan Labuda, kemudian Habil dengan Iklimah itu. Awal mula pembunuhan terjadi yakni ketika Kabil merasa tidak puas dengan keputusan dari bapaknya ini Nabi Adam. Maka kemudian dari sana dia mengambil suatu kesempatan ketika berada di suatu tempat sendirian, ya, mengurus ternaknya, maka Kabil langsung memukulkan kepada Habil ini suatu batu yang besar sehingga berdarahlah kepalanya dan mati seketika setelah dibunuh oleh saudaranya itu.
Itu kisah pembunuhan pertama. Sehingga dikatakan bahwa setiap pembunuhan yang terjadi, maka yang mendapatkan pahala dosa jariahnya adalah Qabil yang melakukan pembunuhan pertama itu. Dan riwayat dikatakan ketika dia sudah bingung mau bagaimana memperlakukan mayat saudaranya Habil ini, dia melihat seekor burung gagak yang ketika dia bertarung dan mati salah satu lawannya, dilihatnya menggaruk atau kemudian mengambil dari tanah itu, ya, menggali tanah, dimasukkan ke dalam tanah itu lawannya itu, burung gagak itu. Maka dia terinspirasi dari sana. Maka semenjak hari itu dia kemudian menggali tanah juga dan memasukkannya ke dalam, menguburkannya dalam tanah oleh Qabil dan kemudian sekalian. Nah, ada bisa kita ambil dari sini. Sebenarnya peristiwa antara kebaikan dan keburukan itu akan berlanjut sampai hari kiamat. Ya, hanya ada dua keadaan yang terjadi. Apakah kita orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ataukah menjadi orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang seperti Habil atau orang menjadi Qabil. Dan perlu kita tahu bahwasanya di antara seluruh keturunan manusia yang paling terbaik yang melaksanakan perintah Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nanti kita bahas sana sekalian. Kenapa demikian? Manusia itu, Pak, setelah diturunkan ke muka bumi ini, diberikan satu potensi yang bisa buruk bisa baik. Apa itu? Diberikan nafsu. Diberikan nafsu. Nafsu itu adalah suatu kemampuan oleh manusia yang bisa membuatnya dia lebih tinggi daripada malaikat, tapi kadang-kadang bisa lebih rendah daripada binatang. Ya. Allah mengatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Tapi Allah mengatakan juga, ya, jadi kal an'am bal madal. Satu sisi manusia bisa menjadi makhluk yang paling tinggi sekali, lebih baik daripada malaikat. Di sisi lain dia bisa menjadi makhluk yang lebih rendah daripada binatang, tergantung bagaimana menggunakannya ini. Makanya waktu malaikat protes kepada Allah, ya. Jadi waktu saya baca ayat ini, Pak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, saya kadang-kadang awalnya itu, kenapa bisa Allah mengatakan manusia lebih baik daripada malaikat? Sementara kita ini ada pula dosa dengan maksiat, dosa dengan pahala. Tetapi malaikat tidak ada dosanya. Setiap kali diperintahkan untuk beribadah, maka sampai hari kiamat dia melaksanakan perintah itu. Kalau dia diperintahkan untuk berzikir, sampai hari kiamat berzikir terus. Kalau diperintahkan untuk bersuci itu sampai hari kiamat. Tapi manusia tidak. Ternyata jawabannya ada ketika Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Ya, saya tutup ini untuk mungkin buat pendahuluannya. Allah mengatakan, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, wahai malaikat, saya akan membuat kepada kalian di antara kalian satu makhluk, yakni yang manusia di muka bumi ini, ya, sebagai seorang khalifah yang akan menerapkan atau mengurus dunia ini. Baik, kemudian mereka mengatakan, mengapa engkau ya Allah menciptakan satu makhluk yang akan saling membunuh? Ya kan? Ya, kalau kita tahu manusia itu kan sebelum dunia ini ada, manusia ini ada makhluk jin, ya, jin yang berkuasa. Kenapa demikian saya katakan? Karena Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kurang lebih 25.000 tahun umur usianya. Sementara dunia ini sudah miliaran tahun sebelumnya. Berarti ada waktu sebelumnya. Ada waktu sebelumnya. Makanya mereka protes, kenapa engkau ya Allah akan menciptakan lagi makhluk yang akan membunuh seperti sebelumnya ini? Allah mengatakan, inni a'lamu, ya, ma la ta'lamu. Saya tahu yang kalian tidak tahu. Ya. Maka setelah kemudian diturunkan Nabi Adam seperti kisah tadi itu beranak pinak, muncul banyak sekali. Tiba-tiba mereka protes lagi, ya Allah, bukan Nabi manja. Lihatlah sekarang banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi kemudian kerusuhan, banyak terjadi kemaksiatan. Setiap hari naik ke langit, ya Allah, hanya catatan buruk manusia saja, tidak ada baiknya. Apa kata Allah, Pak? Ini kunci baiknya untuk kepada tentang Nabi Muhammad ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Begini malaikat, ambilai di antara kalian siapa yang paling alim, yang paling banyak ibadahnya. Ya, maka malaikat memilih 22 malaikat, Harut wa Marut, Harut dan Marut. Maka Allah mengatakan, baik,
Kau tadi protes kepada saya, kenapa diciptakan manusia ini? Saya tunjuk kamu, turun juga ke bumi. Nonton ke Noah. Ini dijelaskan surah Al-Baqarah 102, Pak. Al-Baqarah 102. Diturunkan di bumi ini, mereka menjadi manusia seperti biasa. Punya rasa lapar, punya rasa syahwat juga, punya rasa kemudian rasa takut seperti manusia. Ketika dia diturunkan, tiba-tiba dia merasa seperti Nabi Adam tadi itu, mengetahui kelaparan manusia itu. Sesuatu hal yang belum pernah dirasakan, dia kemudian berdoa kepada Allah, tiba-tiba dia mendapati ada orang yang makan di sampingnya. Jadi Harut dan Marut ini diturunkan di Irak, di Babilonia, di Irak, suatu tempat yang sangat banyak kesehatan waktu itu, ya, sebelum Islam datang, ya, sebelumnya. Ketika dia kemudian berada di tempat itu, singkat cerita, dia kemudian melihat ada wanita yang cantik, ya. Dalam beberapa asar dikatakan Zuhra namanya wanita itu. Maka mereka itu merasakan yang belum pernah dirasakan, ada syahwat di situ, mereka tertarik kepada wanita, karena dia merasa cantik kepada itu. Dia kemudian langsung beristighfar keduanya ini, mengatakan ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka langsung meninggalkannya ini. Lama kelamaan dia tinggalkan, tiba-tiba muncul lagi perasaan rindunya untuk melihat. Maka dia kembali lagi, berulang-ulang dia dekati itu. Dia dekati lagi sampai kemudian dia tinggalkan lagi, dia beristighfar lagi. Suatu hal yang dia baru merasakan bahwasanya sungguh berat perjuangan manusia. Manusia itu tidak segampang malaikat dulu waktu kita berada di surga, hanya beribadah saja. Ini ada suatu pemberian Allah yang kadang-kadang berpotensi baik atau buruk dari nafsu itu. Singkat cerita, nanti kisah terpanjang. Ketika mereka dekat dengan Zuhra ini, Zuhra kemudian merasakan bahwa ada orang yang memperhatikannya. Didekati, apa keinginanmu? Maka dikatakan tertarik kepada dia. Maka ketika dia dibawa pergi ke rumahnya, ya, sampai di rumahnya mereka diminta untuk minum khamar, tidak mau minum khamar, ya. Dimintalah Zuhra meminta kepada kedua malaikat ini untuk menyembah matahari, tidak mau juga karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian, ya, mereka minta kepada suatu ketika Zuhra ini berada di dalam rumahnya, ya, bertiga. Oh iya, baik. Kan sudah waktu mungkin ya, kita dulu kesempatan nanti mungkin setelah ini kita kesimpulannya setelah asal ini, ya. Jadi yang mungkin ya, subhanallah asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ya ma'asyiral isya yang dimuliakan Allah fi dunya wal akhirah. Pada kesempatan ini saya akan mencukupkan majelis kita dengan sebuah kesimpulan. Semoga dari kesimpulan itu kita akan mengambil ada satu hikmah dari apa yang telah kita kaji. Dan hikmah yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tujuan kita sesungguhnya dalam beribadah. Saya hanya ingin menegaskan satu hal tadi dari kisah yang terakhir kita bahas, bahwa malaikat saja ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke bumi ini menjadi seorang manusia biasa, dia tetap tidak bisa meninggalkan dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini natahan kalian. Jadi tidak boleh manusia malaikat merasa bahwa dia adalah makhluk yang paling suci dari kita sebelum menjadi manusia seperti kita ini. Ujung dari kisah tadi, kedua malaikat itu kalau kita baca di sirah, dia membunuh seorang manusia. Dan setelah itu Allah memberikan dua pilihan. Wahai Harut wa Marut, saya berikan dua pilihan. Kamu mau dihukum di dunia atau mau dihukum di akhirat? Maka dia memilih, ya Allah, sesungguhnya saya takut terhadap hukuman di akhirat, maka hukum saya di dunia. Maka riwayat mengatakan kedua malaikat itu digantung dengan posisi kaki di atas, kepala yang di bawah dan dibakar sampai hari kiamat. Dan ketika terjadi, sahabat pernah bertemu dengan Harut itu, dia bertanya, siapa engkau? Dan saya datang dari Madinah ini. Ya, dia bertanya, apakah telah datang manusia yang namanya Ahmad atau Muhammad? Dia katakan sudah datang.
Maka kedua mereka mengatakan alhamdulillah kalau begitu sudah hampir kiamat dan sudah hampir selesai hubungan saya. Itu ketika yang pertama. Saya ingin menyampaikan satu kisah lagi untuk ini. Saya tidak berbicara tentang sosok Nabi Muhammad yang sangat sempurna, cukup umatnya saja dulu. Bagaimana seorang umat yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa mengalahkan malaikat tadi itu, malaikat yang paling soleh. Kisah ini sedikit kita dengarkan, saya ambil kisah untuk pelajaran bagi saya tentang bagaimana sesungguhnya kita bisa menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kisah ini bahwasanya ini hanyalah salah satu ibrah di antara umat Nabi Muhammad yang banyak kisah yang luar biasa yang tidak bisa saya lakukan. Ada seorang tukang penjual kain Pak di Irak. Ini saya disampaikan kisah kepada guru kita. Pembalut kain. Dia orangnya tampan sekali, orangnya putih, sempurna pokoknya, sangat banyak digandrungi oleh garis kain waktu itu di Irak. Suatu waktu dia lewat di depan rumah seorang wanita kaya raya, wanita cantik. Maka dipanggillah dia oleh laki itu, oleh wanita ini, masuk ke rumahnya, masuk ke rumah saya ini, saya ingin memberikan pakaian. Nah, ketika dia masuk, wanita itu langsung menutup pintu. Dia tutup pintu mengatakan begini, saya minta kamu mengikuti kemauan saya. Kalau tidak, saya akan teriak, memanggil orang-orang mengatakan kamu masuk ke rumah saya dan ingin berbuat tidak baik kepada saya. Dan saya punya bukti kamu masuk ke rumah saya. Orang-orang pasti percaya dengan kata-kata saya. Maka ikuti perkataan saya atau kamu akan ditangkap oleh orang-orang. Maka lelaki yang soleh itu mengatakan apa yang Anda inginkan. Ya, dia katakan dia ingin berbuat tidak baik, dia ingin bermaksiat berzina dengan laki-laki. Kaget laki-laki itu, dia katakan, ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada saya ini suatu ujian yang saya tidak pernah membayangkan akan ada ujian ini. Ya, saya Engkau tahu ya Allah, saya sangat cinta kepadamu. Engkau tahu ya Allah, setiap malam saya berzikir menyebut namamu. Saya tidak mau mendoakan cintaku kepada Engkau ya Allah. Kenapa Engkau berikan saya ujian ini? Pasti ada maksudnya. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah berikan suatu ujian kecuali orang itu bisa kemudian bisa melampauinya. Dikatakan oleh laki-laki itu kepada wanita ini yang memaksanya ini, kita cantik, ya. Ya, atau kalau kita dalam posisi itu tidak seperti ini posisi kita. Ya, kalau kita dalam posisi itu dikatakan kamu juga bertobat. Orang kaya ini, orang cantik, banyak hartanya. Tapi dia tidak mau, ya Allah, saya sangat mencintaimu ya Allah, jangan biarkan cintaku terbagi dua kepada manusia. Dikatakan bunga ya Allah. Maka tiba-tiba muncul ilham dari dirinya. Laki-laki itu mengatakan begini Pak Ibu, ya wanita itu begini Pak Ibu saudariku, supaya kita sebentar ini sama-sama bagus keadaan kita. Saya mandi dulu supaya harum, kasih harum dulu badanku. Untuk mengikuti maunya wanita itu berzina. Saya mandi dulu, di mana tempat mandinya, tempat buang airnya, ya, biasanya begitu. Dia masuk ke dalam, tiba-tiba apa yang dilakukan? Maaf ini kurang batas. Dia mengambil kotorannya dan dia sampaikan ke dalam semua badannya, saya kotoran. Ya. Supaya apa? Supaya bisa terhindar dari dosa ini, Pak. Membagi dosa cintanya kepada Allah. Dia keluar langsung berteriak. Wanita itu mengatakan, kamu orang gila. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Saya kira kamu orang baik, orang gila. Kok saya kotoran manusia diambil dari dirinya supaya jijik dia tahu kalau bagi dia maaf. Supaya terhindar dia katakan orang yang Allah, bukan saya mau ambil najis ini, supaya terhindar dari maksiat ini ya Allah, karena nanti efeknya nanti di akhirat tidak akan bisa lama sekali hukumannya. Diusirlah dia, pergi kamu orang gila kamu itu. Ternyata kau orang waras baik. Maka masa kemudian kotoran kau tempelkan dan hilang sederhana wanita itu. Dia kata alhamdulillah ya Allah, saya telah terhindar dari dosa yang bisa membuat saya sengsara di akhirat ya Allah. Dia pulang ke rumahnya, dia mandi baik-baik, dia kemudian menyambungi, dia menyusul orang kaki minta taubat. Dan setelah itu riwayat mengatakan orang itu kemudian setiap hari harum badannya tanpa pakai minyak wangi sampai meninggal, berbulan-bulan kuburannya itu harum terus. Kenapa demikian? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya tidak seperti mungkin dia bukan malaikat seperti tadi harta maruf, tapi dia bisa membuktikan saya takut kepadamu ya Allah. Itu baru umatnya Nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW yang kita galak nanti insyaallah. Jadi insyaallah mungkin
Saya ini mohon maaf apa yang saya sampaikan saja ini sesuai dengan saya ingatkan saya. Mungkin di antaranya masih kalian mungkin lebih ilmunya, kita hanya berbagi. Mudah-mudahan ini bukan berbicara tentang siapa yang paling banyak tahu, tapi siapa yang paling banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ambil nabi ini sebagai panduan kita untuk menggali apa yang mungkin kita tidak sadari, apa yang mungkin kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita sekalian. Terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kemudian memberikan kebaikan kepada kita, kemudian keluarga kita, kaum kita, di dunia wal akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innana nas'aluka salamatan fid din ya Allah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon penanya kesalahan berikan anak dosa sekalian. Wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.